Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali dalam rangka kegiatan modul Nusantara ya. Nah, pada kegiatan ini kita masuk refleksi yang kedua ya, dimana refleksi sebelumnya itu narasumbernya itu yaitu Pak Andi Rahmat. Nah, pada saat refleksi 2 ini narasumbernya itu Pak Fuad Ardiansyah, seperti yang sudah tampilkan di flyernya di pada DP. Assalamualaikum Pak, permisi. Iya. Pak, ini saya nggak bisa masuk sepadanya Pak. Apakah saya boleh join satu device berdua sama Kak Vero Pak? Vero dengan siapa ini? Dengan Effendi Pak. Ini saya tadi turun ke bawah Pak, minta bantuan. Soalnya nggak bisa, sepadanya belum bisa dibuka. Ya, nggak apa-apa. Boleh. Nanti tetap menyimak ya. Duh, saya sampai di mana tadi? Udah dipotong sama Effendi ini. Nggak apa-apa Effendi. Sama-sama Veronica ya. Iya Pak, terima kasih Bapak. Pertemuan kita kali ini itu refleksi. Dan sebelum kita memulai refleksi ini, tolong teman-teman bisa mengaktifkan videonya ya, supaya kita sama-sama bisa saling bertatap walaupun mungkin dalam via daring. Dan ini teman-teman yang di Sorong sudah semua belum ya, kalau saya lihat ini pesertanya kita ini baru 8 orang. Untuk kegiatan refleksi ini sambil kita menunggu teman-teman yang lain juga untuk bergabung, kita akan membahas tentang kegiatan kebinekaan 3, kebinekaan 4, dan kegiatan inspirasi 1 kemarin yang sudah dibawakan oleh Bapak Rektor Muda Sorong. Jadi kita merefleks ulang lah, merefresh kita punya pengetahuan tentang kemarin apa yang saya sudah sampaikan di kegiatan kebinekaan 3 dan 4. Kemudian kita bisa mengambil nilai-nilai apa yang bisa didapatkan pada saat kegiatan inspirasi 1 yang dilakukan pada tanggal berapa itu saya lupa. Intinya kita hanya merefresh. Jadi di sini tidak terlalu jangan terlalu formal, jangan terlalu tegang, santai saja, seperti santainya kemarin pada saat bakar-bakar ikan ya di depan apartemen, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu tegang, biasa aja. Dan saya yakin juga teman-teman di sini yang sudah di Sorong sudah mulai mengenal ya satu sama lain dari daerah mana saja. Kemudian yang masih di luar Sorong, saya harap tetap berpartisipasi dan tetap mengikuti kegiatan ini walaupun dalam keadaan via daring ya. Sengaja saya ngambil refleksinya itu kita menggunakan daring karena masih ada beberapa teman-teman yang berada di luar Sorong. Kalau bagusnya sih sebenarnya ini disarankan untuk menggunakan kita melakukannya secara luring. Cuman karena keadaan yang tidak memungkinkan sehingga mau nggak mau dan kita berharap semuanya bisa ikut walaupun yang di luar Papua, maka dengan begitu kita melaksanakannya dengan secara daring. Baik teman-teman, di sini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita pada saat ini. Saya yakin teman-teman juga sudah tidak asing lagi dengan beliau ini, karena beliau ini sepertinya yang sering mendengarkan keluh kesah teman-teman ini semua
baik di kelompok 4 ataupun di kelompok 1, 2, dan 3. Baik itu tentang bagaimana Pak kita punya makan, minum, bagaimana Pak kita punya tempat tinggal di sini, bagaimana keadaan sorong, mungkin beliau lebih paham lah sebenarnya dengan teman-teman ini, karena Pak Fuad ini yang selalu berinteraksi dengan teman-teman, baik itu urusan dapur ataupun urusan akademik ya, sepertinya seperti itu. Bagaimana Pak Fuad, sudah bisa mungkin kasih suara sedikit dulu kah, supaya saya tahu bahwa ini sudah ada orang atau belum? Ada Pak, ada. Oke. Baik, ya. Nah, ini Pak Fuad sudah hadir, dan ini teman-teman juga ini masih yang di Sorong, ini sudah semua di Sorong masuk atau belum ini? Amel. Ini belum semua. Wawan satu kamar sama siapa, Kak? Sama Agus. Iya Pak, saya udah di Sorong. Iya, sama Agus Pak. Agus sama siapa lagi satunya? Cuma berdua ya, laki-laki atau? Amel, Vero, Sandy, Wawan, Putri. Ada 10 orang, Pak. Oke. Ini yang satu Zoom 2 atau lebih itu coba namanya diubah supaya saya tahu juga, oh ternyata satu Zoom itu ada beberapa orang, sehingga bisa ketahuan ya. Jangan misalkan seperti siapa tadi, Veronica ya, dia ternyata sama Effendi, makanya tadi udah tahu namanya. Atau yang lain mungkin siapa? Eva Puspitasari sudah di Sorong. Pak, kalau saya belum dapat izin dari ortu buat ke sana. Oke, nggak masalah. Yang penting tetap mengikuti. Yang sudah di Sorong siapa lagi nih? Amelia. Iya, Pak. Oke, Amelia sama siapa di situ? Atau Iya, sendiri? Pak. Iya. Ada Kak Vero, ada Sandy, ada Wawan, ada Laila, ada 10 orang, Pak. Kayak di kamar itu maksud saya, kamu kan maksudnya satu kamarnya sama siapa? Ada saya, sama Pak. Vero. Mungkin masih sholat Pak Kasri yang lain. Sama Vero, Pak. Yang langsung, iya. Masalahnya waktu mepet. Sebenarnya saya mau ngambil siang, tapi narasumber kita dari beberapa hari yang lalu sangat sibuk, dan ketika mencocokkan waktu tepatnya yang biasanya malam ini. Sebenarnya mau ngambil besok, tapi ternyata besok itu ada kegiatan ke mana Pak Fuad, ke vihara ya? Ke vihara Pak. Ya. Tapi sebelumnya nanti teman-teman diperkenalkan sama ya beberapa permainan tradisional Pak. Oh iya, tadi saya sudah cek juga sih. Dan sebelumnya saya mohon maaf nih sama teman-teman untuk kegiatan besok. Mungkin saya belum bisa menemani atau mendampingi teman-teman yang sudah di Sorong. Karena memang saya posisinya sekarang masih di luar Sorong juga. Masih di Solo. Masih di Sulawesi Tenggara. Ya. Oke, baik. Ini yang masih matikan kameranya, coba aktifkan dulu. Masa cuma saya dengan Pak Fuad, dengan siapa lagi nih yang aktifkan kameranya? Ya sampai ini kita ngomong-ngomong ternyata yang lain tidur atau tidak ngobrol kedengaran, lagi. Pak. Tidak kedengaran. Nah, kalian di lantai 1 kah? Veronica sama Effendi lagi di bar, Pak. Lagi jalan-jalan mereka, Pak. Vero sama Effendi ini enggak di rusun ini, enggak di apartemen, enggak di asrama. Kelihatan. Iya, Pak, lagi di bar deh, Pak. Di mana? Lagi di bar, Pak, mereka, Pak. Jalan-jalan, Pak. Di kota, kalau nggak salah. Ya, yang penting jangan pulang malam-malam. Jaga keamanan. Pulang malam-malam. Enggak, Pak, lagi Oke, nggak masalah. Yang penting pulangnya jangan terlalu larut, dan yang diutamakan itu adalah
kesehatan dan keselamatan. Tuh. Karena saya yakin orang tua teman-teman di sini berharapan pergi sehat, selamat, dan pulang juga sehat dan selamat, tidak kurang satu apapun. Yang kurang itu ya mungkin biaya yang dikeluarkan di Sorong. Oke, untuk memanfaatkan waktu, saya langsung saja serahkan kepada Pak Fuad untuk apa ya? Biasanya kalau orang-orang psikologi ini sudah lebih paham untuk merefleks pikiran teman-teman. Oke, baik, Pak Fuad, saya serahkan. Mohon maaf sebelumnya. Mari kita buka sama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca hafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan kepada Pak Fuad. Silakan Pak Fuad. Baik, terima kasih Pak Kasri. Pak Kasri ini sebagai informasi teman-teman semua, Pak Kasri ini sedang pulang ke kampung halamannya untuk menemani pujaan hatinya untuk ke Sorong. Jadi untuk kemungkinan kegiatan selanjutnya, jemput. Jadi kemungkinan kegiatan selanjutnya nanti teman-teman mungkin akan ketemu dengan Pak Kasri beserta dengan mantan pacarnya. Gitu. Ya. Oke, jadi ini ada berapa orang ya totalnya? Ada Wawan, ya absen dulu ya, presensi dulu ya. Ada Wawan, kemudian ada Effendi. Oh, Effendi sudah bisa masuk sendiri, Effendi? Iya Pak, sudah bisa Pak. Oke. Kemudian ada Amel. Amel ini saya sudah bosan ketemu sama dia. Karena yang pertama. Kemudian ada Vero, sama Vero juga, ada Eva dan Nadia. Oh, Amel kayaknya sinyalnya buruk ya, keluar masuk. Berarti baru 5 orang ya? Dari berapa Kasri? Satu kelompok ini? Totalnya sih 16, cuma yang aktif 16 itu sebetulnya 13-an yang aktif. Oke, baik Pak. Oke, jadi hari ini teman-teman saya lanjutkan. Ini ada Effendi sama? Iya Pak. Jadi hari ini teman-teman kita seperti yang dikatakan Pak Kasri, kita akan merefleksikan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sebelumnya itu ada kebinekaan 3, kemudian kebinekaan 4, dan inspirasi 1 ya. Insya Allah kalau tidak salah. Jadi pada dasarnya yang sudah disampaikan oleh sebelumnya itu semuanya masih ini ya, daringnya teman-teman mengikutinya. Ya, daring. Paling yang mungkin yang datang pertama 9. Iya, Pak. Oke, yang 9 orang. Yang 9 orang yang datang pertama yang sudah ikut inspirasi 1 secara luring bersama Pak Rektor. Sedangkan sisanya kan waktu itu belum datang, kalau tidak salah ya. Ingat saya. Nah, sebelumnya saya lanjut saja ya. Kalau tadi Pak Kasih bilang kalau refleksi ini orang psikologi juga paham pada dasarnya ya juga. Semua orang punya jatah dan hak yang sama untuk memahami refleksi gitu ya. Betul. Ya begitulah kondisinya manusia. Ya, Amel lebih tahu ya karena Amel juga orang psikologi. Nah, jadi sebelum dilanjutkan saya mau nanya dulu nih, ya kan teman-teman bisa tidak minta tolong kepada teman-teman untuk mengingatkan saya kira-kira apa sih yang dipelajari pada kebinekaan 3? Effendi? Halo Effendi? Halo, iya Pak. Effendi, saya ingin nanya, apa sih yang dipelajari pada kebinekaan 3? Iya Pak. Apa yang dipelajari pada kebinekaan 3? Putus-putus. Aduh, berarti Effendi harus beli sinyal biar nggak putus-putus. Oke, kalau gitu saya lanjut tanya ke ini aja, Wawan. Halo Wawan. Wan, suara saya terdengar, Wan? Halo Pak, suara saya
Masuk. Oh, terkait Oke. kebudayaan yang ada di Papua itu, Kak, Pak. Oh, Fendi dulu. Gimana? Oke, Fendi. Gimana, Fendi? Gimana, Fendi? Halo, Fendi. Iya, Bapak. Terkait apa? Kebinekaan 3? Iya, Pak. Iya, apa, Fendi? Oh, sepertinya Fendi ini ya putus-putus lagi ya. Kita lanjut ke Wawan saja. Halo, Wan. Halo, Pak. Oke, apa yang kita Sebelumnya maaf pelajari? Pak, saya harus jalan kamera. Oke, baik. Jadi yang dipelajari di Kebinekaan 3 kemarin adalah mengenai adat kebiasaan dari suku Papua dan Papua Barat, terus ada suku Asmat tradisinya, dan upacara adat juga ada, khususnya perkawinan suku Moy, dan ya ragam kesenian sama kebudayaan aja Pak paling. Oke, baik. Terima kasih Wawan informasinya. Oke. Selanjutnya, ini nih saya ingin bertanya kepada halo Hilda, selamat datang Hilda. Hilda bisa mendengarkan suara saya? Halo Hilda. Halo Hilda. Oh, sepertinya belum nyambung ya. Halo Eva. Eva. Halo, iya Pak. Oke. Halo, Pak. Oke, halo Eva. Eva, saya pengen nanya nih, ya kan? Kira-kira apa sih? Eva mendengarkan suara saya? Iya Pak, dengar Pak. Oke, Eva sudah mengikuti kan Kebinekaan 3? Kebinekaan 3 sudah Pak. Oke, saya pengen nanya ke Eva nih, apa sih pendapat Eva terkait dengan kegiatan Kebinekaan 3? Kalau dari Kebinekaan 3 itu yang dipelajari kemarin ada adat istiadat, terus ada kebiasaan dari suku Papua dan Papua Barat. Kemudian itu ada upacara pernikahan Pak dari suku Moy. Oke. Ya. Oke, baik Eva. Terus itu kan yang diikuti kemarin. Nah, apa sih pendapat Eva terkait dengan adat istiadat dari yang Kokoda, Asmat, kemudian bagaimana upacara pernikahannya di Sukomoy juga? Apa sih pendapat Eva dari adat istiadat yang ada? Atau Eva punya pemikiran apa nih? Gimana? Kalau pendapat dari saya itu seru juga ya Pak, soalnya di situ itu dijelaskan mengenai kain yang dibuat seserahan itu loh Pak, yang harganya cukup mahal juga itu. Oh, oke. Gimana itu? Oke. Iya. Hanya berarti fokusnya Eva itu pada kain itu ya? Iya, lebih ke kainnya Pak. Kalau lupa saya. Kalau Eva sebenarnya kalau Eva luring, kita nanti bisa langsung melihat gitu ya Pak Kasri ya kalau tidak salah. Ada salah satu tempat yang memang rumah adatnya ya menyediakan itu juga. Oh iya Pak. Tapi oke. Berarti ketertarikan terhadap adat seserahan, bahasanya ya seserahan ya. Seserahan kain itu ya memang kalau bicara tradisi ya demikian. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada halo Silvi, sudah mendengarkan suara saya? Iya Pak, dengar. Oke. Silvi kemarin ikut kegiatan Kebinekaan 3? Iya. Oke, baik. Saya ingin bertanya kepada Silvi. Apa sih yang menurut Silvi, keunikan apa atau hal menarik apa yang Silvi temukan pada kegiatan Kebinekaan 3 tersebut? Halo Silvi. Sebentar Bapak, ini sinyalnya agak Oke.
Sudah baik sinyalnya, Silvi? Oke, berarti sinyalnya agak ini ya, gangguan ya. Lalu saya kembali lagi Sudah, ke Pak. Effendi. Oh, sudah. Ayo silakan Silvi. Silakan Silvi. Kalau yang untuk kebinekaan 3 itu, saya lebih tertarik ini Pak, budaya di sana itu. Waktu disiarkan masyarakat asli sana itu loh Pak. Nah itu yang membuat saya lebih menarik gitu. Apanya Silvi kira? Apa sih yang tertarik sih? Hal apa sih yang paling menarik? Kok bisa Silvi tertarik terkait hal itu? Halo Silvi? Untuk yang membuat saya lebih menarik itu selain yang materi kebinekaan 3 itu kan mengenal kebudayaan suku asli di Papua kan Pak. Nah itu Ya. kemarin kita juga sharing beberapa kebudayaan dari beberapa mahasiswa yang ikut modul Nusantara ini Pak, yang kelompok 4 ini. Begitu Pak. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nanti kayaknya Silvi agak lupa. Tapi oke, tidak masalah. Oke. Jadi memang kalau beberapa hal yang seperti disampaikan oleh Wawan tadi terkait dengan bagaimana modul kebinekaan keempat itu, memang dia sudah bicara terkait dengan apa namanya kebudayaan yang ada di Papua. Fokusnya ada Kokoda, Asmat, kemudian sistem perkawinan yang ada di Papuanya sendiri. Nah, selanjutnya saya mau bertanya kepada Halo Intan, sudah mendengar suara saya? Halo Intan. Oh, sepertinya Intan belum mendengar. Halo Effendi, saya kembali lagi ke Effendi. Effendi, sinyalnya sudah bagus. Iya, Pak. Oke, baik. Oke, Effendi, saya mau nanya ke Effendi nih. Sudah, Pak. Oke. Saya mau nanya ke Effendi, apa sih yang pertama kali Effendi pikirkan ketika mengetahui terkait dengan kebudayaan yang ada di Papua? Iya, Pak. Dengan apa, Pak? Apa sih? Jadi kan Terus, Pak. Oh, oke. Jadi kan pertama kali ketika kita melihat sesuatu, Mohon kan pasti maaf, ada Pak Fuad, putus-putus. putus-putus. Sudah jelas suaranya, Fendi? Iya, Pak. Sudah, oke. Iya, udah jelas, Pak. Oke, saya ulangi lagi. Iya, Pak. Apa sih yang Effendi pikirkan ketika pertama kali mengetahui tentang adat istiadat di Papua dengan yang sebelumnya? Jadi sebelumnya kan Effendi belum tahu. Nah, pada saat Effendi sudah tahu sih, apa sih yang Effendi pikirkan? Iya, Pak. Terkait pemikiran yang saya pikirkan itu, saya mengetahui budaya Papua itu kayak sangat beragam ya, Pak. Kemarin yang sempat dijelaskan dengan Kak Desi juga terkait itu apa namanya, kain itu, Pak, tradisi kain yang ada di suku Moi itu juga menurut saya itu belum saya pernah ketahui tentang Papua seperti itu, dan budaya-budaya yang hanya basic gitu, Pak, yang saya ketahui. Ternyata modul di Kebinekaan 3 ini semakin mendalam gitu, Pak, terkait budaya Papua. Seperti itu, Pak. Oke, terus bagaimana sih Effendi terkait dengan pertama kan Effendi tidak tahu nih, mungkin Effendi aslinya mana? Saya Surabaya, Pak, Jombang. Alah, Jombang tuh. Iya, Pak. Alah,
Di Jombang kan kayak pada umumnya Jawa ya, untuk acara-acara Iya, Pak. istiadat pernikahan. Nah, kira-kira apa sih yang Effendi dapatkan ketika melihat perbedaan antara di Jombang sama di Papua sendiri? Baik, Pak. Terima kasih. Yang pertama itu terkait dengan bahasa ya, Pak. Ya, yang pertama ini budayanya tentang bahasa. Dan yang menarik kemarin itu tentang adat pernikahan itu berbanding 100%, Pak. Kalau di Jawa ini lebih kayak lebih kayak mengangkat budayanya Jawa ini lebih kayak yang anggun, terus lebih tenang gitu. Kalau yang di Papua ini kan lebih kayak energik, semangat kayak gitu, lebih kayak membara-membara gitu acaranya itu seperti itu. Tapi kalau di Jawa ini lebih kayak harmonis, tentram gitu. Jadi acaranya ini nggak seenergik yang ada di Papua seperti itu, Pak. Kayak gitu sih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Effendi. Selanjutnya, halo Intan, sudah mendengar suara saya? Intan. Iya, Pak. Putus-putus, Pak. Oke, saya lanjut ke Intan, Effendi. Intan, ya, halo Intan. Ini ada Intan Mareta. Halo Intan Mareta. Halo. Oke, belum terdengar ya. Oke, saya menanyakan pertanyaan lepas kepada teman-teman semua. Jadi siapapun boleh menanggapi pertanyaan ini. Kira-kira apa sih pesan kunci yang didapatkan dari kegiatan pendidikan 3 tentang mengetahui adat istiadat Papua? Silahkan yang mau jawab, mau menanggapi. Apa sih pesan kuncinya? Iya, Pak. Saya, Pak. Oke, silahkan Effendi. Untuk menanggapi kegiatan yang kebinekaan 3 ya, Pak. Soalnya Ya, tadi. Betul. Untuk kebinekaan 3 ini kita dapat memahami informasi dan budaya yang lebih spesifik ya, Pak, di daerah Papua ini. Jadi kayak lebih tahu jelas gitu loh, Pak. Jadi cuma nggak ngambang gitu. Jadi tahu spesifiknya kayak gini, lebih kayak mendalam gitu, Pak. Gitu. Jadi tidak hanya melihat sebatas layar kaca doang ya pada saat punya layar kaca di pertelevisian gitu ya, tapi lebih meluas. Iya, Pak. Iya, Pak, lebih dari tahu hanya sekedar baca gitu, lebih kayak mendalam, soalnya ada video dan contoh dari Kak Desi ataupun teman-teman yang di Papua itu, Pak. Kemarin juga pas lihat tari-tarian itu ternyata lebih dari yang kita ekspektasikan seperti itu, Pak. Jadi memang ya terkait dengan bagaimana transfer semangat itu juga ada ternyata yang perlu diketahui. Jadi kita melihat hanya dengan melihat mereka demikian adat istiadat kayak kemarin tari-tarian, kemudian bagaimana cara adat istiadat di kampung masing-masing kampung gitu ya. Itu memang ada ketertarikan semangat atau transfer energi buat kita. Saya pun pertama kali datang pun merasa demikian, walaupun saya memang aslinya juga orang Timur, namun saya juga tertarik dengan hal-hal tersebut ketika pertama kali datang. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, silakan ini pertanyaan lepas, siapapun boleh saya jawab. Kira-kira apa sih yang diberikan atau pesan apa sih pesan apa yang terkandung dalam proses pernikahan yang tadi disampaikan, kain-kain itu? Kan kain ya, jadi proses pernikahan mereka kan dengan menggunakan keserahannya kain. Nah, pada dasarnya itu pesan apa sih yang ingin diungkapkan pada proses itu? Silahkan yang lain yang mau menanggapi. Belum ada? Vero. Halo Vero. Halo Vero. Vero mendengarkan suara saya, Veronica? Iya Pak, dengar Pak. Oke.
Oke, saya nanya ke Vero nih. Apa sih pesan utama dalam kalau untuk kayak mahar gitu, kayak untuk kainnya setiap daerah tuh memang kayak punya. Aduh, halo? Halo Pak? Halo. Putus-putus. Halo Pak? Lanjut Vero. Ya, lanjut. Kalau untuk ya kalau menurut saya yang untuk kayak seserahan kain ya apa ya? Setiap daerah tuh masing-masing ya punya seserahan yang ini kayak misalnya di suku Maibrat kalau nggak salah ya Pak. Itu seserahannya kain. Kalau di Maluku sendiri tuh juga lela gitu jadi kayak setiap turun temurun itu dipertahankan gitu sehingga apa seserahan itu tuh kayak udah menjadi ciri khas daerah tersebut lah. Jadi tidak punah gitu. Baik. Suara terdengar sih? Terdengar. Ada lagi yang lain? Halo. Ada lagi yang lain? Halo. Terdengar. Terdengar Vero. Terdengar. Jadi pada dasarnya teman-teman sekalian, kalau kita bicara terkait dengan kebudayaan, suatu adat istiadat tertentu, setiap adat istiadat itu pasti memiliki maksud dan tujuan. Ya. Beberapa hal tertentu itu, jadi bahasanya ada proyeksi atau hal yang ingin diungkapkan pada hal tersebut. Ya. Dimanapun adat istiadat itu, mau di Papua sendiri, di Maluku, di Jawa, di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera itu tetap memiliki niat dan maksud tertentu terhadap sebuah kebudayaannya. Ya. Sama halnya kalau kebudayaan di di sini terkait dengan proses pernikahannya itu ada seserahan kain itu, pada dasarnya proses itu dimaksudkan untuk melihat bagaimana keseriusan seorang calon keseriusan pasangannya. Halo Vero, kedengaran? Oh, maaf Pak, tadi sinyal. Oke, saya lanjut ya. Oke. Jadi pada dasarnya dia melihat keseriusan seorang pasangannya untuk mendapatkan pasangannya. Sama halnya teman-teman kemarin disampaikan tidak terkait dengan di suku Kokoda? Sempat menyampaikan Kokoda kemarin teman-teman? Pernah Pak, suku Kokoda itu katanya kemarin aku sempat dengar ya Pak, kalau kampung maaf Pak, kampung poligami gitu. Tapi menurut penjelasan teman saya, kalau suku Kokoda itu bukan kampung poligami. Apa namanya? Kakak. Suaranya Vero putus-putus. Maaf Pak, sinyal. Oke, enggak apa-apa, santai. Saya lanjutkan ya. Jadi pada dasarnya kayak kampung Kokoda. Jadi ada salah satu adat istiadat di kampung Kokoda. Kalau di Sorong sendiri di kampung Kokoda Kilo 10, teman-teman. Jadi di kampung Kokoda kan ada Kokoda itu kan memang asalnya dari Sorong Selatan, Maibrat. Tapi dia karena kampung yang nomaden. Jadi dia tidak hanya berada di Maibrat sana, tapi ada juga di Kabupaten Sorong, ada juga di Kabupaten Sorong. Nah, salah satu adat istiadat mereka dari kampung Kokoda itu sendiri adalah dengan adanya pesta. Jadi pada saat mereka melakukan pesta bersama-sama, nah di situ ada proses di mana mereka saling menggigit. Ya, gigit pada umumnya, menggigit badan anggota tubuh ya. Jadi si A menggigit bahunya si B, begitupun sebaliknya dan kepada orang lainnya. Nah ini yang juga terjadi. Nah pada dasarnya itu ada maksud dan tujuan tertentu ya. Proyeksi mereka adalah agar mereka pertama saling mempercayai antara satu dengan yang lain. Yang kedua proyeksinya adalah agar imun mereka itu terus bertambah. Jadi semacam mereka mentransferkan energi antara satu dengan yang lain. Nah, jadi pada dasarnya adat istiadat itu bicara terkait dengan hal demikian.
Nah, ini yang memang kita dapatkan. Ini yang teman-teman dapatkan. Satu pertanyaan lagi terkait dengan kebinekaan 3, teman-teman. Satu pertanyaan lagi terkait kebinekaan 3. Apa yang akan teman-teman lakukan? Apa yang akan teman-teman lakukan ketika sudah mengetahui terkait dengan adat istiadat di Papua? Saya, Pak. Oh, boleh. Silakan, Vero. Terima kasih, Pak. Untuk tradisi lebih ke tarian ya, Pak. Boleh, Setelah apapun boleh. saya tahu tarian, sejujurnya di awal itu pengen sekali belajar tarian Papua. Pas sampai ke sini di MN yang Kebinekaan 3 ini ada tarian ya, Pak. Jadi kayak pengen gitu belajar. Makanya tanya-tanya di kampus ada kayak UKM seni tari gitu. Ternyata ada. Iya. Terus minta teman-teman yang lain juga. Teman-teman saya kenalan kebetulan ada. Jadi mau dikenalin gitu, rencana dikenalin ke teman-teman yang seni tari untuk sekalian belajar. Terus kalau misalnya sampai ke daerah saya juga, kalau misalnya ada penyambutan, kan biasanya penyambutan itu Tarian juga. Ada tarian gitu. Iya, jadi bisa ya. salurkan juga di sana gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih, Vero. Selanjutnya saya ingin nanya ke Laila. Halo, Laila. Laila mendengar suara saya? Halo, Laila. Halo, Laila. Oke, saya lanjut saja ke Hilda. Halo, Hilda. Mendengar suara saya, Hilda? Dengar, Pak. Oke. Hilda, pertanyaannya sama. Ini siapa ya? Oh, kita kembali ke Hilda. Oke. Kita kembali ke Hilda. Hilda, setelah masih dengan pertanyaan yang sama, masih dengan Hilda dulu ya, satu-satu. Masih dengan pertanyaan yang sama, apa yang akan Hilda lakukan? Apa yang akan Hilda lakukan? Ya, apa yang akan Hilda lakukan setelah mengetahui adat istiadat di Papua, khususnya yang kemarin dipelajari? Silakan, Hilda. Halo, Hilda. Suara saya terdengar? Pak Buat. Ya, Hilda. Hilda kayaknya belum di-unmute deh. Pak Fuad. Halo, Hilda. Oh, kayaknya Hilda sinyalnya gangguan. Oh, sudah ya? Pak. Oke, silakan Hilda. Silakan Hilda. Sepertinya sinyalnya ya. Oke, kita next. Kita next berarti. Kita next. Saya kembali ke Wawan. Halo, Wawan. Halo, Pak. Bisa dengar suara Oke, sangat bisa dengar. Wawan masih mengikuti pertanyaan tadi apa? Saya sempat terputus tadi, Pak. Connecting, terus baru join lagi. Jadi, fokusnya adalah, Wan. Jadi, fokusnya pada apa yang akan Wawan lakukan setelah mengetahui adat istiadat yang ada di Papua. Oh, oke. Baik. Apa yang akan saya lakukan setelah mengetahui adat istiadat di Papua ya? Ya. Oke. Sebenarnya adat istiadat di setiap daerah itu sangat menarik dan beragam untuk dipelajari. Apalagi kita sebagai anak PMM dan anak rantau juga yang notabene tidak pernah ke Papua sebelumnya akan
sangat excited sekali untuk melihat sesuatu hal-hal yang baru yang tidak kita duga sebelumnya seperti itu kan. Nah, kalau bagi saya setelah mengenal apa yang telah dikenalkan oleh Bapak Menteri Saudara Pak Ali Kasri, saya akan ingin menelusuri lebih jauh, itu maksudnya itu bisa udah stay di sini dan mungkin dia akan melihat langsung bagaimana adat istiadat itu berjalan dan mungkin bagaimana cara terjun di lapangan itu seperti apa gitu. Maksudnya terjun di lapangan itu melihat secara langsung gitu seperti apa adat istiadat. Mungkin saya akan melakukan seperti itu dan mungkin kalau bisa saya mengungkapkan satu permintaan, mungkin saya bisa stay 1 hari untuk berada di satu adat istiadat dengan mereka gitu Pak. Oh, sangat boleh. Pak Kasir silakan dicatat. Pak Kasir silakan dicatat. Suara saya masuk Pak? Oke, masuk. Dicatat. Masuk. Oke, dicatat. Oke, dicatat ya. Oke. Oke. Ya Pak, seperti itu Pak. Terima kasih. Sebagai informasi kepada teman-teman, ini informasi aja ya, tapi ke kelompok ini aja dulu, oke? Jadi minggu depan itu kita akan ke salah satu kampung, di salah satu pulau, yang memang di pulau itu juga ada beberapa musik-musik khas dari pulau itu. Nanti beberapa tarian juga kalau tidak salah ya, nanti bisa dipelajari di sana juga, bersama warganya. Dan nanti rencananya kita mungkin ya akan nginap juga di sana, gitu, di pulau itu. Jadi kita menunggu Pak Kasir segera datang. Oke, baik. Oke. Diam. Oke. Kita lanjut kepada kebinekaan keempat. Halo Silvi, suara saya terdengar? Halo Silvi? Iya, Pak. Suara Silvi tidak terdengar. Oh, oke, sudah terdengar. Silvi masih ingat apa yang dipelajari pada kegiatan kebinekaan keempat? Di kebinekaan keempat itu kita belajar tentang ini keberagaman kuliner khas Papua. Oke. Apakah Silvi pernah mengetahui kuliner yang dipelajari kemarin sebelumnya? Kalau saya sendiri hanya tahu yang papeda itu, Pak. Kalau yang selain itu belum pernah tahu. Silvi pernah makan papeda? Belum pernah. Oke. Silvi ini rumahnya di mana? Kampusnya di mana? Saya di Magelang, Jawa Tengah. Magelang. Oh, ya. Iya. Saya tahu Magelang. Oke. Apa sih yang Silvi dapatkan atau kesan pertama apa sih yang Silvi dapatkan ketika mengetahui ciri khas atau makanan lain selain papeda yang ada di Papua? Kalau yang saya tahu dari kebinekaan 4 kemarin itu, yang menurut saya paling unik itu yang sate ulat sagu itu, Pak. Itu menurut saya sangat unik karena emang belum ada di daerah lain begitu. Kalau makanan khas yang hampir mirip kayak unik gitu ada, tapi ini Pak di Jogja itu juga ada, tapi kayak kalau di sini nyebutnya kayak walang gitu Pak. Kalau bahasa Indonesianya kayak belalang gitu. Oke. Kayak ya hampir mirip, unik gitulah Pak kalau menurut saya. Gitu. Dia serupa gitu ya. Ya, memang beberapa jenis-jenis serangga terus ulat-ulatan gitu ya. Itu memang ya di daerah Jawa ada beberapa juga yang sama. Tapi berarti baru pertama mengetahui Silvi dan teman-teman yang lain. Kalau yang ulat sagu itu ya beberapa udah pernah, cuma lewat dari postingan media sosial gitu Pak. Itu rasanya itu sangat mantap menurut saya. Menurut saya yang pernah makan ya. Baik itu langsung dimakan. Kayak gitu Pak. Ya mungkin kalau pertama kali makan itu ya kita kayak aduh ulat ya. Saya pas saat sudah dimakan itu dia punya ciri khas, ada manis-manisnya, ada asinnya gitu lah, cepet-cepetnya itu ada. Tapi enak.
Sebenarnya kalau saya secara pribadi, saya itu paling suka kalau dia di apa namanya kayak dibakar gitu loh. Nah, kayak dibakar gitu tuh itu menurut saya itu paling enak ya, itu paling enak karena saya dulu saya pernah makan juga ya kan. Sebelum ke Papua pun saya pernah makan di beberapa tempat. Begitu. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada halo Laila. Laila, suara saya terdengar? Halo Laila. Oh, sepertinya Laila belum tersambung. Saya ke Putri. Halo Putri. Oh, Putri keluar ternyata. Halo Septi. Baik Laila. Halo Septi. Halo Septi. Ini ganggu. Oh, sudah. Oke, terdengar. Suara saya terdengar? Terdengar Pak. Saya ingin nanya ke Septi, apa sih keunikan atau apa sih yang menarik perhatian Septi dari makanan khas di Papua? Sorry nih, sebelum dijawab Septi. Saya ingin nanya, ya, Septi Pak. Aslinya mana? Septi aslinya mana? Tangerang, Pak. Oh, Tangerang. Oh, berarti Septi ini Muhammadiyah Tangerang atau Muhamka? Muhammadiyah Tangerang, Pak. Oh, oke, UM Tangerang. Septi terkait ciri khas makanan khas di Papua, Septi pernah mendengar atau melihat sebelumnya? Belum, Pak. Berarti kemarin itu pertama kali? Pas Kebenekaan 4? Iya. Oke. Apa sih yang Septi rasakan ketika pertama kali melihat makanan-makanan yang menjadi ciri khas di Papua? Unik. Di Tangerang nggak ada. Pengen nyobain tapi nggak bisa ke sana. Kalau papeda di Tangerang ada? Kalau ada, tapi ada. Kayaknya beda, Pak. Di jajanan SD. Kalau di papedanya sana sama papeda sini memang beda. Jajanan papedanya di sana itu kayak jajanan SD gitu ya, kayak apa ya? Aci gitu ya. Tapi di apa saya lupa. Tapi papeda yang di Papua sendiri, yang kayak di Papua, yang bentuknya kayak lem, mungkin kayak video yang dilihatin Pak Kasri. Nah, itu sebenarnya di Tangerang ada, tapi saya lupa nama tempatnya. Saya pernah makan di sana. Tapi memang bedanya itu di sana itu tidak langsung menggunakan tepung sagunya, tapi menggunakan tepung kanji. Sana menggunakan tepung kanji. Nah, apa sih yang menarik perhatian Selvi ketika pertama kali melihat? Pengen coba, Pak. Pengen coba. Oke, berarti Septi sekarang masih ini ya, luring ya? Iya, Pak. Luring. Daring. Oh, daring kan? Septi kan daring. Berarti nanti silakan dicari di Tangerang. Seingat saya ada di Tangerang, Pak. Terkait dengan kalau papedanya sendiri. Iya, Pak. Jadi tertarik banget ya? Iya, Pak. Pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya kepada, saya kembali lagi ke Nadia. Halo Nadia. Halo Nadia. Halo Nadia. Kalau saya terdengar? Sepertinya gangguan juga. Halo Eva Puspitasari. Halo Eva, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, baik. Saya ingin nanya ke Eva nih, ya kan? Iya, Pak. Apa sih yang Eva pikirkan ketika... Eva aslinya mana ya? Eva aslinya di? Saya aslinya dari Magetan, Pak, Jawa Timur. Wah, Laung Magetan toh. Iya. Kuliahnya di? Di Universitas PGRI Madiun. Oh, Madiun. Ya, iya. Saya pernah ke Madiun, saya pernah ke Magetan. Jadi beberapa makanan juga yang saya pernah makan di sana, pas juga. Ya. Oke. Saya pertanyaan yang sama, masih yang sama. Apakah Eva pernah mendengar atau melihat secara langsung makanan khas Papua?
Kalau melihat secara langsungnya sih belum, Pak. Mungkin dari sosial media saja. Gitu. Oh, dari sosmed aja ya? Iya. Oke. Kemudian apa sih yang Eva rasakan atau Eva pikirkan ketika pertama kali mengetahui makanan ciri khas Papua itu? Kalau pertama itu pastinya penasaran ya, Pak. Pengen coba juga. Tapi ya terkendala ini situasi nggak bisa ke Oh, sana. oke. Kemarin Pak Kasri sempat menunjukkan ini enggak? Bagaimana proses pembuatan papeda? Iya, Pak. Sempat menunjukkan juga, Pak. Oke. Kita kalau dari segi prosesnya, apa sih yang teman-teman pikirkan? Kan dia kayak ribet gitu ya. Harus begini, disaring dulu, begini, dipotong dari pohonnya dulu. Apa sih yang Iya. teman-teman pikirkan? Kalau saya pikirkan itu, yang pertama kan itu dikasih air dingin atau air panas dulu ya, Pak, kemarin itu. Oh, oke. Iya. Terus? Kenapa tidak langsung dikasih air panas gitu, Pak? Oh, Atau air dingin saja gitu. Itu yang menjadi pertanyaannya ini Eva maksudnya. Iya. Kenapa tidak langsung gitu ya? Ya, Iya, Pak. jadi karena proses pembuatannya itu kan mereka pertama motong pohon sagunya. Pohon sagunya Iya. dipotong, kemudian yang diambil itu kan yang serat-serat di batang pohon sagunya. Ya. Serat-seratnya diambil, ya kan? Dihaluskan gitu loh, dihancurin di dalamnya. Setelah itu kemudian diendapkan, disaring sehingga patinya keluar. Nah, dari hasil endapannya itu kan baru dipasarkan. Nah, kenapa harus air dingin dulu atau bahasanya lah proses pencucian dulu? Karena proses penyaringan itu sebagian tempat itu memang mereka kebanyakan menggunakan air sungai. Ya, air sungai yang mengalir itu kan kita tidak tahu ada yang bersih, ada yang memang agak kotor gitu ya. Nah, prosesnya begitu sehingga memang kita harus membilasnya dengan air dingin terlebih dahulu. Nah, sebenarnya proses pembilasan dengan air dingin itu dilakukan untuk mengangkat kotoran-kotoran yang tersisa. Siapa tahu mungkin ada hewan yang tertinggal, misal ya, atau ada batu yang tertinggal misal. Nah, itu digunakan, difungsikan untuk mengangkat kotoran-kotoran yang tersisa. Kalau sudah kotorannya sudah dirasa bersih, baru disiram pakai air panas. Sehingga memang penyiraman pertama menggunakan air dingin itu sebagai proses bilasan atau pembersihan sagu setelah sebelum dimasak. Rasanya begitu, Eva. Oh iya, Pak. Eva ini luring apa daring ya? Saya daring, Pak. Oh, daring. Sorry, saya ini kayaknya belum mengingat semuanya. Belum mengingat semuanya apakah luring atau daring gitu ya. Oke. Oke. Selanjutnya, halo Silvi. Suara saya terdengar, Silvi? Iya, Pak, terdengar. Oh, Silvi posisi sekarang lagi di? Saya di Magelang, Pak. Saya daring soalnya terkendala. Ada. Oke. Ya. Oke. Nah, Silvi, apa sih yang menjadi kesan utama Silvi ketika mendapatkan pengetahuan tentang makanan ciri khas Papua? Yang pertama itu, Pak, saya merasa unik gitu loh, Pak, makanan khas Papua. Terus beberapa juga ternyata makanan khas Papua juga ada beberapa yang mengadopsi dari makanan ini, Pak, apa dulu yang kue lontar itu, Pak, kan itu dari budaya asing terus diadopsi menjadi makanan khas begitu. Oke, betul. Sama kue lontar itu serupa sama pai, gitu ya kan? Iya, saya melihat yang kemarin pada saat Bhinneka 4 itu bentuknya seperti pai ya. Gitu. Kalau dibalik juga seperti agak mirip seperti pai susu. Cuma sepertinya ukurannya lebih besar gitu ya dari pai susu di Bali. Betul.
apa saja makanan kemarin teman-teman? Ini pertanyaan bebas ya. Ini pertanyaan bebas. Apa saja sih makanan kemarin yang diperkenalkan? Iya Pak, izin menjawab. Ini Effendi ya Pak. Silakan. Tadi HP-nya mati Pak. Oh, oke Effendi. Ya, Nanti besok dihidupkan ini lagi lagi. sama Kak Vero ya Pak. Sebelumnya mohon izin. Lagi keluar cari makan sama Oke. Kak Vero. HP-nya Effendi-nya mati. Ini Effendi tapi Pak. Oke, siap Effendi. Ya Pak. Itu ya Pak. Pertanyaannya terkait makanan kan Pak? Iya betul. Kayak kalau makanan ini Effendi ini semangat sekali ya. Menurut saya kemarin tuh ada ulat sagu itu Pak. Papeda itu Pak sama kuah kuning ya Pak, ikan kuah kuning kayak gitu. Kami juga berharap mau lah, maksudnya mau mencoba gitu loh Pak, biar nanti di Jawa bisa jadi modifikasi gitu kan Pak. Modifikasi gitu. Pak Kasri dicatat. Iya, baik Pak. Teman-teman, sebagai informasi buat teman-teman, ini salah satu orang yang saya kenal jago dalam membuat papeda pertama. Kemudian yang kedua adalah jago dalam memasak ikan kuah kuning, temannya papeda. Nah, nanti kadang-kadang kontak Pak Kasri, ayo kita, ya misalnya pas lagi free loh, Pak Kasri ayo. Gitu. Tapi it's okay, bisa teman-teman coba sendiri, kan banyak tutorial juga saya rasa ya. Nanti mungkin pas kita berkunjung ke beberapa tempat, mungkin kita juga akan belajar terkait dengan proses pembuatannya, sama beberapa makanan-makanan khas lainnya. Teman-teman kemarin diinikan terkait dengan kaboro, enggak kaboro? Diperkenalkan terkait makanan namanya kaboro? Belum? Nah, sebagai informasi teman-teman, ada salah satu makanan namanya kaboro. Kaboro itu adalah makanan ciri khas di Pulau Arar. Teman-teman tahu lontong? Halo? Iya, tahu. Lontong ya, Kalau Pak? lontong. Tahu buras? Tahu buras? Tahu. Tahu, Pak. Dia itu sebenarnya sejenis buras atau lontong lah ya, tapi dia ciri khas dari Arar. Jadi pembungkusannya itu daunnya daun khusus ya. Jadi saya lupa nama daunnya, tapi daun khusus untuk membuatnya. Nah, sebagai informasi lagi, maaf ya bagi teman-teman yang daring. Sekali lagi mohon maaf bagi teman-teman yang daring. Insya Allah minggu depan itu kita akan ke Pulau Arar toh. Nah, nanti di Pulau Arar itu kemungkinan kita akan mencoba membuat kaboro itu. Jadi bagaimana sih proses pembuatannya? Biar siapa tahu nanti pada saat Effendi sudah pulang, Effendi bisa mempraktekannya di Jombang. Begini loh cara bikinnya. Gitu ya, Effendi? Iya, Pak. Betul. Oke, nanti insya Allah kita coba. Kita coba. Kira-kira dari semua makanan itu dilihatkan kepada teman-teman, mana sih makanan apa sih yang paling menurut teman-teman paling menarik perhatiannya teman-teman? Iya, nanti itu ya yang saya ulang. Kalau gimana Effendi? Oke, saya ulangi lagi ya. Dari seluruh makanan itu, dari seluruh makanan yang ada, yang kemarin dilihatkan, manakah makanan yang paling menurut teman-teman, makanan manakah yang paling tertarik, menurut teman-teman tertarik? Jadi teman-teman paling tertarik sama makanan yang mana nih? Amel, halo Amel. Halo Amel. Ya, Pak. Amel paling Ya, tertarik Pak. sama makanan apa yang kemarin? Saya Pak tertarik sama itu Pak, kue lontar. Oh, kue lontar. Ya, saya belum pernah cobain. Oh, kalau Pak sebenarnya saya banyak udah pernah coba. Oh, nah ini oke. Kalau kue lontar sih sebenarnya di pasar pagi banyak. Banyak sekali orang jual pasar pagi. Kalau enggak biasanya anak kalau bikin kegiatan itu pasar pagi. Nah, bisa lah nanti kita coba. Amel kan kebetulan di psikologi nih, ya.
Nah, anak psikologi itu ada juga yang dia jago banget. Beberapa anak psikologi itu jago banget bikin kue lontar. Nah, itu bisa minta diajarin juga. Atau minta dirasain juga. Kalau safety? Ih, bapaknya memanggil mulu nih. Kesel banget. Dia panggil siapa lagi? DS. Bapak anaknya. DS. Oke, kita beranjak ke yang terakhir yaitu inspirasi. Ya, kita beranjak ke yang terakhir yaitu inspirasi. Nah, inspirasi satu kemarin kan teman-teman diberikan inspirasi langsung oleh Pak Rektor. Nah, apa sih yang teman-teman dapatkan kemarin saat disampaikan oleh Pak Rektor? Pak Rustamaji, apa sih yang teman-teman dapatkan? Bebas nih, boleh apa aja yang disampaikan, siapa saja boleh. Wawan, Saya gimana Wawan? Jadi yang paling saya terngiang yang di otak adalah kita itu belajar, cuman jangan terlalu sangat belajar. Maksudnya mungkin maksudnya itu bersenang-senang, tetapi saya paham maksud bersenang-senang di sini itu jangan terlalu bersenang-senang. Jadi ada apa namanya? Ada 50-50-nya, jangan terlalu ada di kelas dan juga jangan terlalu di luar. Jadi mungkin bisa dibilang anak PMM itu dihimbau untuk jangan terlalu sering di kelas dan jangan terlalu sering di luar. Jadi seimbang itu, Pak. Ini kalau jawaban serius saya seperti ini. Oke, baik. Kalau jawaban seriusnya, kalau jawaban bercandanya gimana, Wan? Kalau jawaban bercandanya adalah kita mungkin yang bisa dimaksud tidak bersenang-senang adalah kita tidak usah belajar, kita hanya bersenang-senang saja di sini, nggak usah mikir, nggak usah kayak ngerjain tugas gitu, Pak. Ya, Mas, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Wan. Kalau Eva, apa sih yang Eva dapatkan? Apa sih poin inspirasi, apa sih yang Eva dapatkan dari inspirasi dengan Pak Rektor? Kalau inspirasi kemarin itu saya itu Pak, sinyalnya agak putus-putus ya, jadi itu agak susah. Intinya itu apa agak bingung juga. Oke, baik. Itu Pak, memberi motivasi Pak buat peserta PMM. Oke, siap. Baik Eva. Oke, kalau Hilda, halo Hilda, suaranya sudah terdengar suara saya? Halo Hilda. Yang lain deh, siapa aja silahkan nyampaikan apa sih yang teman-teman dapatkan dari inspirasi yang disampaikan oleh Pak Rektor. Tadi Wawan sudah, Eva sudah. Silahkan yang lain juga untuk menyampaikannya. Kita mulai dari Hilda. Halo Hilda. Halo Hilda. Oke, sepertinya gangguan sinyal juga pada Hilda. Halo Nadia. Halo Nadia. Halo. Sepertinya case-nya Nadia sama kayak Hilda. Halo Amel. Halo Mel. Ini kayaknya Amel sambil rebahan ya. Halo Mel. Ya Pak. Apa sih yang Amel dapatkan dari kegiatan inspirasi? Ya Pak. Apa sih yang Amel dapatkan dari kegiatan inspirasi bersama Pak Rektor? Yang gimana, saya dapatkan, masuk ke suara saya Pak? Masuk. Yang saya dapatkan inspirasi bersama Pak Rektor itu kayak yang pilihan kita untuk berangkat daring atau tidak. Maksudnya itu kayak apapun kesempatannya selagi itu ada, jangan disia-siakan gitu Pak. Oke, baik. Harus berani keluar dari zona nyaman untuk membangun pengalaman kita untuk mempersiapkan diri kita ke depannya gitu Pak. Baik. Mantap Amel. Terima kasih Amel.
Selanjutnya, Ya, halo Pak. Silvi. Silvi, suara saya terdengar? Iya Pak, terdengar. Oke. Apa yang Silvi dapatkan? Kemarin itu juga Pak agak bingung untuk nangkep materinya, tapi untuk yang kegiatan inspirasi kemarin tuh ya ininya untuk memotivasi peserta PMM gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, Septi. Halo, Septi. Halo, Septi. Sebenarnya Septi lagi di luar. Gitu ya? Oke, kita next ke... Halo, Vero. Vero Effendi. Iya, Pak. Apa sih yang Vero dan Effendi dapatkan pada saat kegiatan Inspirasi 1 bersama Bapak Rektor? Halo, Vero. Halo, Pak. Apa sih yang Vero Suaranya dapatkan agak pada saat kegiatan putus-putus, Pak. Inspirasi 1? Sudah jelas suara saya? Sudah jelas? Oh, sudah, Pak. Makasih ya, Pak. Kemarin sempat disampaikan sama Pak Rektor bahwa apapun yang mau kita lakukan atau apa gitu jangan ada kata mengeluh. Kalau misalnya ada kata mengeluh berarti apapun yang kita lakukan kayak kita mengeluh sakit atau apa ya, itu nanti juga apa yang kita buat sesuai dengan keluhan kita, Pak. Jadi ya yang saya dapatkan ya apapun itu jangan pernah mengeluh. Baik. Kalau Effendi, dari Effendi gimana Effendi? Oke. Oke, siap. Terima kasih. Kalau dari Effendi gimana? Iya, Pak. Apa yang Effendi dapatkan pada saat kegiatan Inspirasi 1? Yang itu ya Pak, terkait yang Pak Rektor sampaikan kemarin? Betul, betul. Iya Pak, itu terkait itu loh yang dibilang Papua seperti ini, yang tidak sama stigma masyarakat khususnya di Jawa ya Pak, di Jawa sama di Papua itu katanya Papua keras atau bagaimana, dan Pak Rektor pun menyamakan gitu loh. Kalau di Papua juga ada, di Jawa juga ada kejahatan, di Papua juga ada. Kayak dari kitanya aja gitu bisa naruh tempat kita di mana gitu loh Pak. Kalau kita menghargai orang, akan dihargai orang. Terus sama yang itu, yang terkait teman-teman yang daring, katanya masa ada pertukaran mahasiswa daring, katanya seperti itu. Gitu Pak yang saya tangkap. Oke, baik, terima kasih Effendi. Ya Pak, sama-sama. Ini Silvi, Hilda sama Teti sudah masuk suara saya? Ini ya. Bagaimana Pak? Oh, ini Silvi. Gimana Silvi? Pertanyaannya apa sih yang tadi sudah belum ya, Silvi? Sudah ya? Sudah Pak, sudah tadi. Oh iya, sorry. Oke, sorry Silvi. Jadi pada dasarnya apa yang teman-teman sampaikan terkait dengan kesimpulan atau teman-teman dapatkan pada saat mengikuti kegiatan Inspirasi 1 itu semua sudah terangkum pada yang teman-teman sampaikan. Namun pada dasarnya pokok poin Inspirasi 1 itu mengarah kepada bagaimana untuk melakukan sebuah perubahan itu kembali kepada individu itu sendiri. Kalau kata Amel, secara psikologis kita tidak bisa mengubah perilaku seseorang kalau orang tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Nah, sama halnya juga yang disampaikan Pak Rektor. Kita tidak bisa melakukan sebuah perubahan kalau memang dari diri kita sendiri tidak mau melakukannya. Nah, sama halnya bukan berarti kita harus keluar dari zona nyaman, gitu ya. Bukan berarti kita
keluar dari zona nyaman. Tapi mari sama-sama kita memperbesar zona nyamannya kita. Ya mungkin sekarang zona nyaman kita hanya di lingkungan kampus. Ya silahkan kita memperbesar keluar lingkungan kampus. Nah ini yang memang perlu dipahami. Ya, bagaimana menjadi diri sendiri untuk mengubah paradigma atau mengubah lingkungan sekitar sesuai yang kita harapkan. Nah, mungkin itu terkait beberapa hal yang kita refleksikan hari ini atau yang kita review kembali topik-topik yang sebelumnya. Sebelum saya serahkan ke Pak Kasri, mungkin ada teman-teman yang mau nanyakan nih, silahkan. Ada yang mau bertanya mungkin, silahkan. Atau sudah pada ngantuk, karena sudah jam 9 di sini. Oke, kalau memang tidak ada, saya kembalikan kepada Pak Kasri. Silahkan Pak Kasri. Oke, baik. Terima kasih Pak Fuad sudah memberikan beberapa arahan dan apalagi kegiatan refleksi ini tentang kebinekaan 3, 4, dan inspirasi 1. Artinya kita sudah merefresh ulang kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin, dan semoga apa yang kita dapat pada malam ini bisa bisa lebih melekat lagi di pikiran kita dan menambah wawasan kita terkait materi kita yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan beberapa catatan tadi insya Allah sudah dicatat Pak Fuad. Kemungkinannya catatan-catatan yang saya sudah buat ini yang seperti tadi, siapa Wawan pengen berada di ingin mengunjungi tempat atau suku asli Papua yang di tengah-tengah masyarakat Papua. Kemudian siapa tadi yang ingin makan makanan ciri khas Papua seperti papeda. Kalau Amelia mau cari lontar itu kok ke pasar ini, sudah ke pasar pagi saja banyak di sana yang sudah dijual. Kalau papeda mungkin di sini ada juga beberapa yang sudah jual, tapi nanti kemungkinannya kita akan kita bikin papedanya. Cuman kan kita tidak membuat langsung dari kita tidak menebang pohonnya langsung. Cuma kita kita ngambil dari sagu yang sudah jadi tepung sehingga kita olah menjadi papeda. Insya Allah seperti yang dikatakan tadi Pak Fuad, kemungkinannya minggu depan ya sekitar tanggal 27 itu kita akan berkunjung ke Arar ya kalau nggak salah itu. Kebetulan di Arar itu kan tempat suku asli Papua di tempat itu di pulau. Jadi kita ke sana mengunjungi tempat suku asli Papua sekaligus rekreasi berekreasi, dan teman-teman yang masih di luar Papua yang masih melaksanakan daring insya Allah akan disuguhkan dengan vlog. Mohon maaf nih yang masih di luar. Mungkin hanya bisa menyaksikan melalui layar handphone atau layar komputer teman-teman. Dan saya harapnya sih ini masih ada batch 3 atau bagaimana Pak Fuad untuk teman-teman yang datang? Atau sudah terakhir kemarin? Batch 5 Pak Kasri. Batch 5 ini 1 orang aja. Insya Allah Faradila hari Senin nyampe di Sorong. Oke, berarti terakhir batch 5 ini ya. Yang selain itu memang sudah fix daring ya? Tidak buka lagi. Iya. Oke, nah nggak masalah. Kita akan coba akali bagaimana supaya teman-teman yang di luar Papua masih bisa tetap mengikuti proses perkuliahan model Nusantara ini. Mungkin tambahan tidak informasi Pak Kasri. Oh ya, silakan. Nah, ini tambahan informasi buat teman-teman ini aja. Jadi kan minggu depan kita kan Pulau Arar. Jadi ketika Pulau Arar itu ada beberapa agenda. Ya, salah satunya masak kaburu, makanan khas dari Pulau Arar sendiri. Kemudian kita juga langsung mancingnya di laut. Ya. Langsung di laut, kita ke laut, langsung mancingnya di laut. Jadi nanti hasil pancingannya kita itu terus kita bakar bareng-bareng di lapangan.
Kemudian nanti kita nge-camp sambil makan hasil pancingan dengan keburu yang kita buat sendiri. Itu sih informasinya, Wak. Rencananya begitu. Ini bukan panas-panasin yang online ya, yang lurik, yang daring ya. Oke, baik. Terima kasih informasinya, Pak Fuad. Ya, selain ini bukan manas-manasin yang masih di luar Papua, yang masih ada di Jawa, tapi memberi motivasi buat supaya keinginannya itu bisa tersampaikan. Jalan-jalan. Oke, baik teman-teman. Saya pikir sudah di sini saya kebetulan berada di Indonesia Tengah. Sini baru jam 8. Oke, di Sorong sudah jam 9. Kalau di Jawa, Eva di mana di Madiun, siapa lagi ini ya, Selvi dan Hilda masih di Jawa masih jam 7. Baru masih sore lah. Kalau kita di Sorong sudah malam ini. Oke, baik. Mungkin untuk pertemuan kita malam ini, pertemuan kita untuk refleksi 2 ini sampai di sini. Kemudian saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengisi presensinya yang di Spadatiki. Walaupun kita melaksanakan kegiatannya secara luring, jalan-jalannya secara luring, tetap dari Kemendikbud akan memantau melalui Spadadikti. Jadi kewajiban teman-teman, kewajiban saya, dan sebenarnya saya tadi berharap ada mentor juga yang ikut, cuman mungkin si Desi masih sibuk dengan dia punya tugas akhirnya, kebetulan sudah mau selesai juga. Tapi nggak apa-apa, insya Allah besok saya sudah sampaikan juga Desi bisa bergabung untuk ikut kegiatan ke viharanya. Baik teman-teman, untuk pertemuan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup sama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Baik sekali.